Oke, teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di free webinar Galeri Saham yang agak berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu kita ngomongin tentang saham, sekarang kita ngomongin tentang, tujuan mungkin dari kebanyakan orang yang bertransaksi saham ataupun investasi saham, yaitu retirement. Jadi, judul webinar hari ini adalah Plan Your Early Retirement. Nah, early ini bagaimana? Bisa jadi plan earlier atau early retirement. Ini tergantung balik daripada kebutuhan dari teman-teman semuanya. Tapi pada dasarnya adalah yang kita perlu pahami di sini bahwa semua orang, siapapun dia, siap nggak siap, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti ada momennya pensiun di sana. Kalau misalnya kita adalah seorang profesional dalam sebuah perusahaan, maka usianya adalah 55 hingga 60. Ada yang 55 usia pensiun, ada yang sampai 60 usia pensiun. Kalau teman-teman adalah misalnya pengusaha, teman-teman pasti ada momen di mana saya uh, ingin diteruskan oleh anaknya atau profesionalnya dan Anda sudah pensiun. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya ya, semua orang semakin tinggi, semakin bertambah usia kan pada dasarnya kan semakin ini ya, semakin apa namanya, semakin istilahnya apa ya, adaptasi dengan lingkungan, dengan bisnis dan lain segala macam kan pasti akan berbeda dibandingkan dulu. Nah, itulah kenapa ada istilah yang kita sebut dengan pensiun. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman, sekarang yang ingin kita bayangkan di sini adalah kita kebanyakan baru memikirkan pensiun itu mungkin setelah cukup lama menjalani aktivitas pekerjaan kita. Dan biasanya ini saya pribadi adalah seorang Certified Financial Planner. Kita tergabung dalam asosiasi CFP di Universitas Gadjah Mada ya, UGM, UGM Jakarta. Jadi pada dasarnya yang kita banyak temukan di sini adalah kita mulai memikirkan nanti saya ngapain ya. Itu biasanya 5 tahun sampai 10 tahun sebelum pensiun. Pensiun usia 55, maka di usia 50 baru kasak kusuk. Ini harus ngapain ya? Ini bagaimana ya, dan lain segala macamnya. Oke? Nah, ada juga yang sampai 10 tahun. Jadi misalnya anaknya sudah mulai SMA atau kuliah, dia sudah mulai memikirkan, nanti gimana ya ketika saya sudah usia pensiun saya ngapain? Nah, di situ biasanya baru mulai kepikiran-kepikiran di situ. Tapi sebenarnya pada dasarnya perencanaan keuangan, kita nggak ngomong pensiun secara spesifik, tapi bicara perencanaan keuangan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang maraton. Maraton bahwa tidak akan pernah kelar tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Itu sebenarnya adalah maraton. Tapi akan jauh lebih baik bagi kita semua, teman-teman di sini semua, untuk mempersiapkannya dari awal daripada nanti sebelum pensiun. Yang paling kritikal, momen yang kritikal itu bukan berarti jelek ya, tapi kritikal itu adalah momen paling penting dalam hal keuangan ataupun pensiun adalah 5 tahun sebelum pensiun di sana. Itu kritis banget. Dan 5 tahun setelah pensiun, itu juga kritis. Jadi, 5 tahun sebelum pensiun, banyak orang yang belum siap. 5 tahun setelah pensiun, banyak orang yang kehabisan uang. Itu dia. Oke? Nah, jadi itu yang kita harus lihat bahwa kita di sini harus membayangkan bahwa beberapa hal harus dipersiapkan dan beberapa hal harus kita pahami agar pensiun kita itu bisa lebih eh, terstruktur dan aman. Istilahnya aman lah teman-teman. Nah, pada dasarnya yang mau saya sampaikan di sini adalah orang yang paling tepat ngomongin ini, gitu ya. Saya belum pensiun. Tapi orang yang paling tepat ngomongin ini adalah rekan-rekan kita yang sudah pensiun. Setuju ya? Setuju ya? Tapi mereka tidak banyak yang mau menceritakan hal tersebut. Kenapa? Karena setiap orang punya tantangannya sendiri, teman-teman. Setiap orang punya tantangannya sendiri. Misalnya, gue pensiun, lagi struggle dengan keuangan, gue mau share apa? Gue pensiun, lagi asik-asik liburan, mau share apa? Nah, macam-macam. Nah, kita di Financial Planner,
komunitas financial planner, kita banyak bertemu dengan banyak orang, membantu keuangan mereka dan lain segala macamnya. Kita bisa menceritakan kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan ketika kita menjelang pensiun, mempersiapkan pensiun hingga nanti akhirnya menjalani pensiun tersebut. Oke, sebentar. Ini kok ada tangtung-tangtung sebenarnya. 17. Oke, nah jadi yang paling pantas untuk berbicara mengenai hal ini adalah teman-teman kita yang sudah pensiun. Tapi nggak banyak dari mereka yang ingin atau yang uh, memiliki kesempatan untuk share kepada kita-kita semuanya. Nah, jadi pada dasarnya, sebentar ya, teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman, tadi mau ngomong apa ya? Hmm, ya, jadi pada dasarnya Anda yang merencanakan pensiun misalnya usia pensiun 55, it's okay, nggak ada masalah. Atau ada yang usia pensiun adalah 60, it's okay di sana. Atau kita ada yang teman-teman di sini mau, saya mau early retirement, saya 40, saya mau udah pensiun. 45, saya udah pensiun. It's okay. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tapi yang menjadi tantangannya adalah persiapannya. Karena teman-teman harus bayangkan di sini bahwa kalau kita pakai usia 55 aja, usia 55 saya pensiun, teman-teman tolong tulis di kolom chat. Tolong tulis kolom chat. Kalau umur 55 saya pensiun, biasanya ekspektasi hidup kita sampai umur berapa sih? Kalau sampai umur misalnya 75, berapa tahun pensiunnya? Itu tolong ditulis teman-teman. Oke? Saya pensiun usia 55, saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa usia berapa? 75 misalnya. Berapa lama saya menjalani pensiun? Teman-teman tolong ditulis. Berapa sih ekspektasi hidup rata-rata orang? Baik itu pria ataupun wanita. Coba ditulis silakan. Bu Saskia bilang 70, Pak Widi bilang 70, Pak David bilang 85, Bu Noni bilang 70, Pak Sujasmin bilang 80, 75 segala macam. 80 banyak ya? Pak Hendra bilang kalau pria 80. Masih apa ya? Itu kakek nenek saya, iya sih lebih sih. Kalau orang tua belum sampai ke sana. Pak Andi bilang 45. Jangan atuh, Pak. Jangan atuh. Kita dipanggil oleh yang di atas di usia berapa. Oke? Nah, teman-teman, jadi yang teman-teman harus ingat di sini adalah apa? Teman-teman harus ingat di sini adalah coba yuk hitung. Angka yang di Zoom, teman-teman chat 75, 80, 85, oke? Bu Isma bilang berbeda antara pria dan wanita. Oke, betul. Jadi misalnya teman-teman adalah seorang pria atau seorang wanita gitu ya, coba dihitung. Angka yang Anda sebutkan kurangi 55. Usia berapa? Oke? Usianya berapa? Itu yang penting, teman-teman. Nah, jadi ya, kita cek di sini. Kita masuk ke dalam coret-coret. Nah, ini penting nih. Ini banyak orang yang suka nggak mikirin. Karena yang mereka pikirkan adalah saya pensiun 5 tahun lagi, saya pensiun 10 tahun lagi, saya mau pensiun tahun depan, misalnya early retire. Itu oke ya teman-teman ya. Jadi saya mau share di sini bahwa tidak ada masalah Anda mau pensiun dini, sama sekali enggak ada masalah. Yang penting persiapan. Nah, yang teman-teman harus ingat di sini adalah, yang teman-teman harus ingat di sini. Oke? Nah, nah kenapa ini goyang? Sebentar, saya lock dulu. Eh, Nah, ini garis saya nggak pernah lurus nih. Nah, ya. Jadi yang kita perlu ingat di sini apa teman-teman? Yang kita perlu ingat di sini adalah, oke, usia pensiun berapa? 55. Oke, ini usia pensiun 55. Let's say nih, kita usia hidup kita sampai 75.
75. Oke, 75. Maka jarak ini adalah berapa? 20 tahun pensiun. Bisa diikuti di sini ya, teman-teman ya. Ini orang suka lupa. Dan ini yang menjadi concern saya pribadi dan teman-teman saya di CFP, di Certified Financial Planner. Ini suka, yang ini kita temukan, tapi banyak dilupakan oleh orang, bahwa 20 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman sekarang stop bekerja, stop menjalankan bisnis, bisa hidup 20 tahun nggak? Ini usia masih 40 deh, misalnya deh, usia masih 40. Tapi stop semua yang Anda lakukan sekarang. Dengan uang yang ada, dengan tabungan yang ada, dengan aset yang ada, 20 tahun hidup nggak? Uangnya cukup nggak? Jangan hitung yang lain. Maksudnya gini, jangan hitung dengan anak-anak. Oh, saya punya anak 2, saya punya anak 5. Ya, nanti mereka aja. Jangan hitung dulu itu. Jangan hitung dulu. Diri sendiri dulu. Cukup nggak, teman-teman? Ini di sini. Oke? Nah, saya yakin sebagian besar alasan dari kita semua berinvestasi di pasar modal, berinvestasi mungkin di properti, berinvestasi misalnya di logam mulia, di apapun semua itu, sebenarnya pada dasarnya untuk ini juga. Walaupun kita nggak hitung secara spesifik. 20 tahun. Nah, kalau kalau kita mau pensiunnya usia 45. Di sini dong, 45. Boleh nggak? Boleh. Usia pensiun kita mau pensiun sesuai dengan umur pensiun pada umumnya 55 sampai 60, atau saya mau pensiun dini, sama sekali nggak ada masalah. Teman-teman kita yang mungkin milenial ataupun yang Gen Z, misalnya saya mau pensiun usia 35, it's okay. Usia 35 di sini. Usia 35. Tapi kita bisa menggeser usia kita pensiun, tapi kita tidak bisa menggeser ini, meninggalkan usia 75. Syukur-syukur diberi berkat umur panjang, ini jadi 85. Ini jadi 85. Oke? Ini nggak bisa kita geser. Ini bisa kita geser. Ini kita bisa mundurin. Ini bisa kita majuin. Gak ada masalah. Nah, yang kita perlu pahami di sini adalah, kalau saya mau retire usia 45, artinya dari sini ke sini, berapa tahun? 30 tahun. Oke? Kalau teman-teman ada yang usia 35, gue mau retire. Gue pokoknya 2 tahun lagi gue harus udahan kerja atau apapun itu. Gak apa-apa. Tapi Anda menjalani pensiun usianya berapa lama? 45 tahun. Oke? Di situ. Nah, kita mulai bekerja dari usia berapa sih, teman-teman? Kita lulus kuliah mungkin usia 22, 23 ya. 22 sampai 23. Tapi let's say kita hitung 25 deh, biar gampang angkanya. Kita mulai bekerja di sini usia 25. Oke? 25. Apa iya? Apa iya kita benar-benar bisa mampu untuk 10 tahun bekerja untuk 45 tahun nggak bekerja lagi? 40 coach, bukan 45. Oh ya, sorry. Thank you, Pak. Thank you. 40. 40. 40. Sip. Thank you, Pak. 40. Nah, oke. Ini dia. Kita kerja 10 tahun untuk hidup 40 tahun tidak bekerja lagi. Semua orang punya kondisi keuangan masing-masing, jadi saya nggak bisa bilang mustahil. Belum tentu. Belum tentu loh, mustahil. Bisa jadi, bisa jadi dia ketika pandemi kemarin dapat durian runtuh, beli saham harganya multi bagger, tahun 2021 belinya Arto, beli Arto 100 juta, jadinya 10 M, ya kan? Jadi 10 miliar dia masukin dalam obligasi negara yang durasi 25 tahun, kuponnya rutin terus, bisa nggak? Bisa banget, bisa banget. Jadi kita nggak bisa bilang nggak mungkin, semua itu mungkin. Atau teman-teman di sini mempersiapkan dari 25 tahun pensiun ke 45. Arti berapa? 25 ke 45. Ini adalah 20. Kelihatan nggak di sini?
20 tahun kerja untuk pensiun 30 tahun di situ. Atau kita meluangkan waktu 30 tahun nih kerja nih. Dari 25 masuk kerja, dari 25 masuk ke dalam profesional, dunia usaha atau apapun itu, sampai 55 saya pensiun. Jadi artinya 30 tahun kita menuai, menabur, oke? Okay? 20 tahun menuai. Nah, ini semua kembali ke pribadi, preferensi teman-teman semuanya. Oke? Okay? Tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling jelek. Cuman, kalau kita banyak ketemu dengan para pensiunan, apalagi mereka yang secara fisik, pikiran itu masih sangat segar dan produktif, mereka biasanya akan bilang, Mario, saya pensiun, saya setahun, Pak. Setahun. Itu saya menikmati hidup, nggak ngapa-ngapain. Liburan, jalan-jalan, ketemu teman, bla bla bla, segala macam. Setahun, Pak. Setelah setahun, Pak, saya bosan. Bosan sebosan-bosannya. Sampai akhirnya dia kerja lagi, cari aktivitas lagi. Misalnya, banyak pensiunan yang kalau aktivitas adalah, ya sebenarnya ada juga yang langsung sih setelah pensiun dikaryakan di tempat kantor lamanya, itu ada, teman. Itu ada. Lalu ada juga yang aktif di lingkungan, aktif di keagamaan, itu juga ada. Tapi itu dia aktivitas. Kenapa? Karena katanya, katanya ya, orang itu butuh rutinitas. Orang butuh rutinitas. Jadi kalau nggak rutin, hidupnya tuh agak keganggu, pusing sendiri di situ. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai di sini, jangan sampai kita percaya diri dengan keuangan kita percaya diri dengan hasil trading kita dan lain segala macamnya, kita mengambil keputusan terlalu cepat. Oke? Okay? Kita mengambil keputusan terlalu cepat. Let's say di usia 35 saya pensiun misalnya gitu, tapi kehabisan uang, salah strategi, di usia 35 saya pensiun, nanti di usia 37 saya cari kerja lagi. Hati-hati di situ. Itu yang nggak bisa. Ini usia berapapun. Atau usia 45. 45 saya memutuskan untuk pensiun. Tahu-taunya salah perhitungan. Usia 47 saya cari kerja lagi. Nah, itu yang harus hati-hati di sana. Mungkin teman-teman ada yang di sini mengambil pilihan bertransaksi saham baik itu investasi ataupun trading sebagai pengganti. Misalnya ada juga kan yang pensiun dini memang dari ditawarkan oleh perusahaan dan segala macam. It's okay, sama sekali nggak ada masalah. Nah, Anda memilih misalnya di pasar modal, misalnya seperti itu, it's okay. Pastikan yang dijalankan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Intinya di situ aja. Saya nggak bilang ini lebih bagus atau ini lebih jelek. Ini enggak. Kita bicara mengenai hal yang netral dulu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jangan sampai apa, teman-teman? Jangan sampai kita memutuskan pensiun, tapi 2 tahun lagi, gue balik kerja lagi deh. Itu yang bahaya. Itu satu hal yang bahaya. Tapi syukurnya ini masih usia produktif. Di sini, ini masih usia produktif. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu berubah sedemikian cepatnya, teman-teman. Gitu. Berubah sedemikian cepatnya. Sehingga apa yang saya dulu kuasai 2 tahun lagi, itu udah nggak relevan di sana. Itu yang suka jadi masalah. Desainer, misalnya. Desainer. Dulu saya bisa ngedesain, kamu mau apa, mau ini brainstorming, kalau saya bikin desainnya. Sekarang udah ada AI. Orang yang dulu ke saya sebagai desainer, mereka udah nggak ke saya lagi. Tapi mereka kemana? Mereka pakai AI. Saya mau desain logo perusahaan, konsepnya begini, warna dasarnya A, B, dan C. Yang mau ditunjukkan adalah bahwa kita itu adalah sebuah perusahaan yang bla 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 segala macam. Muncul hasilnya. Atau yang paling gampang apa?
Teknologi, teknologi 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu kan totally berbeda, berbeda. Jadi apa yang kita dulu kuasai belum tentu sekarang relevan lagi. Nah, itulah dia penggalan-penggalan apa istilahnya? Ya? Penggalan-penggalan kehidupan secara profesional maupun keuangan yang kita harus pahami di sini. Sampai di sini dulu teman-teman, mengenai usia. Ada pertanyaan nggak? Silakan, ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai usia ini? Nanti yang kritis adalah, yang kritikal adalah apa? Bro? Kritikal itu adalah persiapannya. Nih, usia 55, kita anggap patok usia 55 ya, usia pensiunnya ya. Yang jadi kritis adalah ini, usia ini, periode ini. Oke? Periode ini. Ini adalah periode di mana -5 dan +5 tahun. Nggak jelas ya? -5 dan +5 tahun. Sebelum pensiun dan setelah pensiun, itu momen paling kritikal. Kita banyak menemukan beberapa hal yang apa ya, yang beresiko dilakukan oleh orang yang memasuki masa pensiun. Contohnya apa? Ada nih seperti ini. Sepanjang hidupnya, sepanjang karir profesionalnya, dia diberikan fasilitas oleh kantor. Rumah dinas, misalnya. Rumah dinas. Ada nggak kayak gitu? Ada, ada. Rumah dinas. Dari usia 30 sampai 55, dia tinggal di rumah dinas. Nah, 5 tahun sebelum pensiun, dia udah pikir-pikir. Nanti kalau gue pensiun, tinggal di mana dong? Nah, buru-burulah uangnya, dia belikan rumah. Kalau ada tabungan. Tapi kalau tabungannya minim, dia tunggu uang pensiun cair, beliin rumah. Mungkin teman-teman ngerasa bahwa mana mungkin sih ada yang kayak gitu, semua orang mah pasti punya rumah lah. Enggak, teman-teman. Banyak yang kayak gitu, gitu loh. Banyak yang seperti itu. Contohnya seperti itu. Kedua, rumah sudah punya, gitu ya. Rumah sudah punya, anak sudah lulus kuliah, gitu kan. Ketika uang pensiun cair, apa yang dilakukan? Beli mobil baru. Kalau dulu saya belinya HRV, HRV, ARV sepanjang saya karir, ini ada uang gede nih. Ada uang gede, wah boleh nih saya beli Hyundai Palisade. Sama-sama E belakangnya, HRV. Ini Palisade, gitu ya. Sama-sama. Kenapa? Menikmati hidup. Ada nggak teman-teman? Ada. Konyol nggak? Maksudnya belum tentu konyol. Kalau uangnya banyak nggak apa-apa. Jadi kalau uangnya cukup dan bisa memenuhi 20 tahun ke depan, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata uang pensiunnya 2M, dia beliin Palisade 1M, kayaknya risk and reward-nya nggak masuk, teman-teman. Risk and reward-nya nggak masuk. Kita di sini, kita di saham, kita bicara mengenai risk and reward, ya kan? Entry risk, gitu kan? Setiap orang membeli sesuatu, setelah dia usia pensiun, Anda harus hitung entry risk-nya itu berapa. Beli mobil, entry risk-nya berapa, gitu loh. Perawatannya berapa, itu entry risk, gitu loh. Dan satu titik Anda harus cut loss barang-barang yang Anda beli karena kekurangan uang. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Ini sekedar cerita ya teman-teman ya. Saya bukan bicara bahwa semua orang mengalami itu, enggak. Tapi 90% mengalami itu. Itu di sana. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini. 5 tahun sebelum, 5 tahun sesudah, ini fase kritikal. Nah, oke? Nah, ini mengenai apa? Ini mengenai retirement. Jadi usia mau di berapa Anda pensiun? Sesuai dengan free webinar hari ini, plan your early retirement. Oke? Bisa plan earlier atau retire earlier. Nggak ada satupun yang benar ataupun salah. Tergantung persiapan Anda. Itu di sana. Jadi, teman-teman. Jadi, yang teman-teman baru ingat di sini adalah 20 tahun ini,
Sebelum 20 tahun, sebelum pas detik kita usia pensiun, teman-teman jangan jangan mikirin hanya 55 ya. Ada yang usia 40 pun juga boleh aja memutuskan pensiun di usia 45. It's okay. It's okay. Cuma ingatnya angka ini, 45 ke 75, 55 ke 75. Ini nggak bisa diubah. Oke? Ini teman-teman tidak bisa diubah. Setuju? Bisa diubah nggak tapi? Coba-coba. Tolong tulis di kolom chat. Ini bisa diubah nggak? Betul. Anda bisa mengubah sendiri nggak? Usia 75 ini. Saya mau coba lihat deh di kolom chat deh. Soalnya kemarin berita tuh lagi rame. Berita lagi rame. Bisa diubah nggak teman-teman? Ini, usia ini. 75 ini. Bisa diubah? Takdir. Tuhan yang ubah. Betul. Tuhan yang ubah. Jadi ada faktor teman-teman. Ada faktor. Usia 75 ini, faktornya adalah faktor yang di luar kuasa kita. Kita bisa diberi, kita bisa aja ternyata umur 60 udah dipanggil. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Ada juga yang diberikan usia lebih panjang, berkat, sampai 85. Nggak ada yang tahu, teman-teman. Hanya di Eropa. Hanya di Eropa yang bisa diubah. Coba lihat di sosial media Anda, ada nggak mantan Perdana Menteri Belanda bersama istrinya meninggal di usia 9, berapa tahun itu? Eutanasia. Mereka mengubah ini. Jelas kita enggak. Oke, tapi itu pun mereka udah usia 90 kalau nggak salah. Udah usia 90 gitu loh. Udah bingung mau ngapain. Ya kan? Ini nggak bisa diubah, teman-teman. Anda bisa mengubah usia pensiun. Anda bisa mengubah usianya. Usia pensiun lebih dulu segala macam. Anda bisa mengatur keuangan Anda, tapi kita tidak bisa mengubah ini. Nah, inilah yang menjadi hal yang menarik dalam financial planning. Bahwa apa? Financial planning ataupun retail planning bahwa ini bisa dianggap setidaknya konstan. Ini 75, teman-teman. Karena ada angka di kepala kita, kita bisa bikin bikin perencanaan yang matang. Kalau angkanya ini nggak ada, nah itu yang bingung. Ya, nanti nanti teman-teman mau financial planning gitu ya. Ya, umur nggak ada yang tahu, katanya tahun depan saya dipanggil oleh yang di atas. Kalau gitu, Anda tidak akan pernah merencanakan apa-apa. Ya, usia mana ada yang tahu sih, rezeki orang mana ada yang tahu, ya jalannya aja hidup segimana jalannya. Tidak ada planning ini, berantakan teman-teman, berantakan. Saya yakin di satu titik kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, mungkin berpasangan, punya tanggungan, mungkin anak, oke? Okay? Atau tanggungan kita adalah menanggung saudara kita, adik kita, atau kakak kita. Ada nggak orang yang menanggung kakak? Ada. Semuanya ada, teman-teman. Ada. Kita berpasangan, oke, okay, punya anak dan lain segala macam, suami istri, atau yang tidak berpasangan pun sendirian dengan beberapa komunitasnya, semua itu butuh planning di sini. Semua itu butuh planning. Tidak ada istilahnya satupun orang di muka bumi ini yang tidak bisa planning, yang tidak perlu planning. Beda sama di Eropa, pajaknya gede. Dari pajak gede udah disiapin sampai usia 75, sampai meninggal pun dikuburin. Bener loh, dikuburin, dicariin, dikuburin. Di sana. Sebentar, AC saya mati. Sebentar ya. Oke? Nah, lanjut ya. Tapi di Indonesia nggak kayak gitu. Di kebanyakan negara nggak kayak gitu. Nah, inilah kita butuhin namanya perencanaan. Karena seiring dengan waktu berjalan, jangan sampai kita kehabisan uang. Oke? Itu dia bicara mengenai plan your early retirement. Teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman.
Oke? Nah, jadi di dalam aktivitas dalam financial planner ini adalah grafis eh, pamungkas, grafik pamungkas. Sangat bermanfaat untuk orang yang sedang mempersiapkan pensiun dan sangat bermanfaat untuk kita sebagai praktisi, sebagai advisor untuk membantu perencanaan pensiun. Karena angka ini harus ditentukan dan ini strategi yang harus dilakukan nanti. Minus 5 sama plus 5. Fase kritis adalah 5 tahun sebelum pensiun plus 5 tahun setelah pensiun. Itu yang kita perlu ingat di sini. Nah, yang Anda perlu pahami di sini adalah apa? Yang terakhir nih ya, sebelum kita masuk ke Zoom lagi ya, ke dalam lagi ya. Kita di sini nggak ada materi spesifik. Cuma intinya di sini adalah yang Anda perlu tahu di sini. Ini kan usia 25, harusnya 23 sih, awal kerja 22, 23 ya. Tapi saya bikin 25 aja. Oke. Nah, di sini, di sini, oke, ini adalah uangnya, uang RP, oke, rupiahnya. Jadi biasanya, biasanya seiring dengan kenaikan usia, kenaikan karir, itu income pasti akan naik. Ya enggak? Income akan naik di situ. Nah, yang suka lupa dipikirkan orang adalah apa? Yang suka lupa dipikirkan orang adalah biaya hidup. Biaya hidup seiring dengan waktu ini juga naik. Ini biaya hidup ya, teman-teman ya. Biaya hidup juga naik. Nah, yang suka lupa dipikirkan orang adalah nabungnya. Tabungannya flat, flat terus. Ada nggak kayak gitu? Ada. Pokoknya tabungan di bank 10 juta doang. Ada nggak kayak gitu? Ada. Income naik, biaya hidup jelas biasanya naik. Belum ngomongin inflasi, di chat ada yang tadi sebut tuh. Belum bicara mengenai inflasi. Tabungannya flat terus. Dulu pas awal kerja dia nabung 10 juta. Tapi pas udah 10 tahun kerja, tabungannya juga masih 10 juta. Sempet jadi 60 juta, tapi dipakai buat misalnya beli motor di sana. Tabungan naik lagi, dibeliin lagi ini lagi, beli lagi. Jadi tabungan kita tuh adalah saldo minimal di sini. Saldo minimal. Harusnya, harusnya ini kan naik juga. Harusnya idealnya kayak gitu. Tapi banyak orang yang tabungannya flat terus. Oke? Flat, flat di sini. Nah, masalah ada di mana? Di biaya. Nah, kita kita tuh kalau perencanaan keuangan kita harus bedah teman-teman. Biayanya apa aja nih? Gitu. Buat tiap tahun dapat bonus dari kantor, kemana aja ya uangnya ya? Setiap dapat gajian selalu sisa kok, setiap bulan pasti ada yang bisa ditabung. Tapi ini bonus, udah 10 tahun kerja, itu bonus kemana aja ya? Kok nggak bersisa ya? Nah, itu kita teman-teman perlu bedah. Kondisi seperti apa di sana. Income, yang suka orang lupa di sini adalah income-nya teman-teman. Ini income ya, income. Setelah pensiun, usia 55, kita katakan 55, ini tuh orang mikirnya income-nya tuh turun kayak gini. Enggak, income tuh langsung nol, teman-teman. Langsung nol. No income. Ini langsung nol loh. Atau mungkin teman-teman dana pensiun yang diberikannya itu annuity. Yang diberikan itu tiap bulan, tiap 3 bulan gitu ya. Anda mungkin akan ada income kecil. Oke, tapi kalau Anda dana pensiun, Anda punya tabungan kah atau dana pensiun kah yang eh, yang langsung ngasih, tuh langsung di 1 M, misalnya seperti itu, tabungan Anda ini kan saving. Saving dari ini langsung naik nih, langsung naik di atas. Nah, kenapa? Dapat dana pensiun, dapat dana pensiun. Tapi yang jadi masalah apa, teman-teman?
Tabungan naik, biasanya sumber orang untuk boros. Karena uang pensiun kadang diperlakukan seperti uang lotre. Wih, uang gede nih langsung nih, cair di sana. Oke, yang jadi masalah adalah cost. Teman-teman saya mau tanya dong, ketika usia 55 pensiun, biaya hidup Anda sama, naik, atau turun? Yuk tulis-tulis di kolom chat. Ketika kita sudah masuk usia pensiun, biaya hidup kita, cost, sama, naik, atau turun? Coba tulis di kolom chat. Saya mau lihat juga. Ah, loh, kok naik semuanya? Kok kok bilangnya naik semua sih? Pak Dules bilang sama, lalu Bu Yufi bilang biaya kesehatan naik, gaya hidup turun. Pasti naik karena inflasi. Tapi gini loh. Kita udah nggak kerja lagi, kita nggak keluar gini. Jangan jangan ngeliat terlalu jauh. Umur 55 jangan mikirnya umur 60-nya. Ketika umur 55, besok pensiun, setahun pertama pensiun, biaya hidup naik, flat atau turun. Nih, pertimbangan nih teman-teman ya. Pertimbangannya adalah biaya bensin ke kantor. Naik-naik motor kah, naik mobil kah, itu hilang. Oke? Biaya makan siang di kantor, biaya sosialisasi dengan teman-teman di kantor, hilang di sana. Biaya kalau kantor kebagian kita nge Starbucks dulu atau nge-gym dulu gitu ya. Nah, setelah pensiun kan kita udah nggak ke kantor, itu hilang. Pertanyaan saya adalah, jadi di awal-awal pensiun, biaya hidup Anda sama, naik, atau turun? Tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi. Turun ya, turun. Biaya kesehatan pasti naik, betul. Jangka panjang ya Bu ya, jangka panjang. Jangka panjang. Lalu diturunkan naik. Oke, jadi yang terakhir dibilang flat, turun. Nah, ini ada satu komen di chat yang bagus banget. Yang bagus banget. Ini dari eh bentar. Dari Samsung SM nih. Naik soalnya saya kalau di rumah seneng order makan online. Bisa juga, Pak. Nih, ada satu komen yang menarik nih dari Pak Zaka Fausan. Dia hidup harian turun, tapi biasanya keoper ke liburan. Teman-teman lihat chat, banyak sekali komen-komen bagus di sini. Oke, biaya hidup harian turun, tapi keoper ke liburan. Pak Alex, nih, libur aja biaya naik, apalagi nanti pensiun, libur tiap hari. Itu poinnya, Pak. Itu dia. Jadi, biasanya nih, biasanya kita nggak sebegitu detail dalam menghitung, ya, dalam menghitung. Tapi biasanya adalah cost. Ketika kita pensiun, kebanyakan orang ketika pensiun, gue libur kemana ya? Karena ini adalah pertanyaan yang Anda harus jawab. Teman-teman ngabisin duit, oke, okay? Spending uang lebih gede pas hari kerja, pas hari Anda buka toko, atau pas weekend. Ini weekend nih, hari Sabtu nih, besok hari Minggu nih. Lebih banyak mana? Keluarin uang pas hari kita kerja, atau pas lagi kita hari weekend? Lebih banyak keluar uang mana? Pas lagi weekend, atau pas lagi liburan anak sekolah misalnya? Sebulan liburan. Lebih banyak mana? Banyak yang jawab. Weekend, teman-teman. Biasanya naik ke hobi, itu juga hobi. Nah, jadi teman-teman, fakta menunjukkan, dan Anda pun sudah share sebagian ini, biaya hidup ketika pensiun ini naik. Nggak nyambung semuanya. Biayanya turun. Sorry, gajinya, income-nya hilang. Biaya hidup naik. Nah, biaya hidup naik mengandalkan apa? Mengandalkan saving. Saving Anda di sini nggak ada income, lama-lama turun. Lama-lama turun. Syukur-syukur turunnya adalah
sama inline dengan usia kita dipanggil oleh yang di atas. Jadi nol. Idealnya gitu. Tapi sebaiknya jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Kalau kita melihat tabungan kita makin lama makin nyusut, larinya ke kesehatan. Kesehatan. Setuju nggak? Anda melihat rekening saldo rekening bank Anda makin lama makin turun, pusing nggak? Sakit-sakitan nggak? Batuk-batuk nggak? Pegel-pegel nggak? Susah tidur nggak? Pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gitu? Nggak. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ini kalau di dalam financial planning, saya pribadi menyebutnya adalah argo mundur, bukan argo pantes. Ini adalah argo mundur, teman-teman. Ini argo mundur. Tabungan Anda ketika usia pensiun sampai Anda dipanggil oleh yang di atas, oke? Ini kejar-kejaran. Mana yang duluan? Di sana. Kalau kalau uangnya udah habis di sini, ini udah habis, Anda minta bantuan anak. Kalau habis di sini, minta bantuan anak. Tapi kalau itu solusinya, solusinya. Kalau habisnya begini, udah meninggal masih ada uang. Ini namanya waris. Waris. Oke, ini titiknya, titik 75. Jadi kalau Anda masih menyisakan uang ataupun aset, jadinya warisan. Warisan tuh perlu planning. Pajak warisan gimana? Misalnya gitu ya. Tapi kalau di sini, di usia berapa? 65, udah habis bantuan. Kok nggak kerja? Umur 60, mau kerja apa? Mau usaha apa? Dan uang sedang menurun. Kayak gitu. Anda silakan capture di sini, nggak apa-apa. Maksudnya silakan capture aja gambar ini, karena saya juga nggak secara spesifik men-share ini gitu ya. Ini silakan di-capture. Ini adalah siklus dalam kehidupan finansial. Oke? Siklus finansial. Nah, disinilah kita singgung sedikit mengenai investasi saham, trading saham. Tapi saya rasa nggak perlu hanya ngomongin tentang saham. Teman-teman yang invest di emas, teman-teman invest di properti, di rumah, di lahan, ya kan? Invest di mana lagi? Anda punya bisnis, Anda beli franchise, apapun itu gitu ya. Itu tujuannya apa sih? Saya rasa disadari atau tidak disadari adalah untuk membantu Bapak Ibu semua agar ketika usia pensiun ini income-nya masih ada gitu loh. Mungkin di sini menambah income teman-teman. Di sini mungkin teman-teman menambah income. Mungkin yang kepikir adalah menambah income. Tapi kalau sumber pendapatan tersebut itu kualitasnya bagus, ketika Anda sudah tidak bekerja lagi, ini bisa menggantikan income Anda. Bisa. Oke? Ini namanya retirement income. Kalau Anda punya retirement income seperti ini, baik dari saham kah, baik dari tradingnya kah, baik dari investnya kah, baik dari dividennya kah, baik dari properti Anda kah, sewa rumah, kontrakan ruko, sewa apartemen, apapun itu, Anda punya retirement income, ini nggak akan kejadian nih. Argo mundur nih nggak perlu lagi. Gitu, teman. Argo mundur udah nggak kejadian. Kenapa? Tabungan Anda akan terus sama. Bahkan bisa jadi naik. Ataupun kok turun, turunnya pelan banget. Kenapa? Di cover sama income. Beda ya, income ketika pensiun segini dengan ketika pensiun di sini. Ini beda total, teman-teman. Ini beda total. Oke? Nah, dari gambar ini, teman-teman,
Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Oke? Ada pertanyaan nggak di sini? Atau ada yang bingung? Jadi, teman-teman, kalau Anda memutuskan pensiun di usia 45, garis ini geser ke sini. Ininya makin panjang ke sini. Nih, kalau teman-teman memutuskan untuk pensiun di usia 60, garis ini geser ke sini, di sana. Kalau teman-teman pengen pensiun FIRE, FIRE movement, financial independence, retire early, mau pensiun di usia 35, garisnya kayak pindah ke sini, 35. Benar atau salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting direncanakan di situ. Jangan sampai gue mau retire early 2 tahun lagi bingung mau ngapain. Gitu, teman-teman ya. Nah, satu hal yang teman-teman harus ingat di sini adalah ini dalam komunitas financial planner. Oke, ada satu pantangan. Ini ada pertanyaan bagus nih. Dari Pak Muhammad Naufal. Retirement income bisa dijadikan warisan juga nggak? Retirement income bisa dijadikan warisan juga ke anaknya. Bisa banget. Saham Anda bisa diwariskan nggak? Bisa. Dividen dan jalan nggak? Jalan. Rumah Anda bisa diwariskan nggak? Bisa. Sewa tetap jalan nggak? Jalan. Jalan. Kayak gitu. Teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ini gambaran. Ini gambar life cycle kehidupan hampir semua orang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini dia ya. Jadi intinya, pastikan semua itu memiliki perencanaan yang matang. Jangan sampai kita hidup hanya untuk ya kemana angin bertiup lah. Ya santai aja lah. Ya nikmati hidup aja lah. It's okay nikmati hidup, tapi kalau Anda nggak sampai nikmati hidup, sampai tabungannya harusnya ada yang garis biru ini di sini, ada tabungannya di sini, ini di tabungannya ini doang, oke? Pensiun, ini umur 66 udah habis uangnya. Umur 6 untuk umur 56, 57, 58 udah habis uangnya. Itulah kenapa saya selalu bilang bahwa plus 5 dari usia pensiun itu sangat kritikal, sangat kritikal. Kita bisa kehabisan uang atau bisa kelebihan uang. Syukur-syukur kelebihan uang. Oke, tapi tidak semua orang dikaruniai dengan aset seperti tersebut. Beda ya kalau misalnya dia anak yang orang tuanya punya aset banyak, udah lu ngapain pusing-pusing? Nih, lu lulus kuliah, nih mobil satu, tuh buat lu. Oke. Lu udah married, oke. Nih rumah satu buat lu. Gitu. Oh, lu udah punya anak, oke. Nih, gua kasih lu deposito 5M. Bunganya lu pakai aja buat keluarga lu. Itu mah nggak bisa habis. Itu nggak bisa habis. Tapi di sini kita bicara mengenai bagaimana kebanyakan orang di sekitar kita. Kayak gitu. Dan saya rasa untuk teman-teman yang dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih ini, segala macam, nggak akan ikut acara ini juga gitu loh. Bagian acara ini juga. Nggak akan ikut webinar seperti ini. Tapi bagian ini, retirement income, ini bisa diikuti oleh semua orang. Teman-teman, mau dalam profesi apapun, Anda nggak harus ya, di sini bukan berarti kita harus hanya saham. Nggak juga. Nggak juga. Properti juga bisa kok. Kayak gitu loh. Franchise juga bisa kok. Bisnis lain, sewa lahan juga bisa. Apapun banyak gitu loh. Ini banyak. Jadi nggak hanya serta-merta saham. Tapi salah satu yang bagus adalah mengenai saham. Oke, ada lagi nggak pertanyaan di sini? Kita cek. Uh, Bu Noni, retirement income bagusan properti atau obligasi? Nah, jadi teman-teman, ada satu faktor yang teman-teman harus pahami di sini adalah mengenai cost. Cost of retirement.
cost of retirement. Itu naik terus semua. Dan gini, ini cost, ini tabungan, oke? Ya, costnya naik, tabungan turun. Kita bicara dengan asumsi tidak ada retirement income, oke? Tidak ada retirement income. Cost naik, tabungan turun. Yang jadi masalah di sini adalah teman-teman. Saya deketin. Semakin tabungan kita turun, semakin biaya kesehatan naik. Oke? Gitu ya. Ini cost naik, kayak gini naiknya, tabungan turun. Semakin tabungan kita semakin turun, semakin biaya kesehatan naik. Ini kok jadi tiba-tiba kayak Kamehameha-nya Dragon Ball. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Itu dia. Nah, jadi teman-teman, usahakan sebisa mungkin, sebisa mungkin Anda harus punya retirement income. Percaya deh. Kita udah ngelihat banyak sekali para pensiunan yang tidak punya retirement income, yang tabungannya ini ternyata nggak cukup, okay? Mereka semakin memiliki kondisi menurun dari waktu ke waktu. Teman-teman, saya di pasar modal, saya dari sejak tahun 2004, nasabah-nasabah ketika kita di stockbroker, di institutional stockbroker, kami menangani transaksi-transaksi, eh, salah satu adalah dana pensiun. Dana pensiun. Jadi dana pensiun bertransaksi, kita berikan advice untuk bertransaksi di pasar modal. Stockbroker institusi, misalnya seperti itu. Dana pensiun. Kita banyak ketemu dengan dana pensiun. Dan kita banyak melihat cerita-cerita di balik para pensiunan. Gitu. Jadi percayalah bahwa kehidupan pensiun terbaik, oke, okay, adalah jika Anda, kita semua, punya retirement income. Itu dulu. Anda mungkin bisa bilang, uang bukan segalanya. Lihat aja, tabungan turun juga naik kesehatan, biaya kesehatan di situ. Oke, uang itu bukan sumber kebahagiaan. Yang kebahagiaan adalah, iya lihat aja, uang Anda tinggal tipis, itu kesehatan naik, happy nggak? Kagak happy. Maksudnya biaya kesehatan naik gitu loh. Cek darah harus 3 bulan sekali dan lain-lain. Kacau teman-teman. Jadi walaupun saya percaya uang bukan sumber kebahagiaan, tapi uang adalah sumber pensiun yang nyaman. Itu di sana. Ini bukan berarti Anda harus punya retirement income yang luar biasa gede. Bukan. Yang penting sesuai dengan biaya hidup. Yang penting sesuai dengan biaya hidup. Anda silakan pensiunan, kemana-mana naik motor, itu bukan berarti lebih jelek daripada pensiunan yang kemana-mana naik mobil. Belum tentu loh. Belum tentu, teman-teman. Percayalah, belum tentu. Karena banyak sekali pensiunan yang naik mobil, gaya hidupnya ketinggian, di-compare dengan tabungannya di sana. Servis mobil berapa? Bensin mobil berapa? Tabungannya sama. Tabungannya sama antara yang punyanya cuma motor sama yang punya mobil. Tabungannya sama. Biaya lebih gede mana? Yang mobil. Jadi tidak ada jaminan. Jadi di sini tidak ada sesuatu parameter ideal bahwa ketika kita retire, kita harus punyanya merek A, merek B, merek C. Model A, model B, model C. Bukan kayak gitu. Gitu. Nah, disitulah kenapa di sini kita bicara mengenai financial planning. Bisa diikuti? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Sebelum ini saya hapus. Sebelum ini saya hapus. Sebentar. Ini saya bisa share nggak ya ke ke Zoom. Nah, sambil saya menunggu kalau ada pertanyaan, ini saya mau share ke. Soalnya saya ini udah capek-capek digambar kayak gini. Kalau kehapus itu sedih juga gitu. Eh, mana nih? Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke
komputer. Oke. Oke. Lanjut di sini mengenai eh, saya coba kirim di sini bisa nggak sih? Teman-teman silakan coba cek. Saya ngirimin file your lanjut. Cek kolom chat di Zoom ini ada gambar itu saya share untuk teman-teman semua. Please confirm kalau sudah save biar saya nggak eh, biar kita bisa lanjut. Kita baca ya komen-komennya lagi ya. Oke, Pak Aris Kurniawan, saya oke sudah Pak, mantap Pak. Teman-teman jangan lupa nih silakan di save. Oke, Bu Ita, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. That's it. Jadi kita hidup di dunia ini ya perlu rasional. Sebenarnya ada momen di mana uang itu nggak diperlukan, teman-teman. Ada momen di mana uang itu tidak diperlukan, yaitu ketika sebelum era revolusi industri, di mana kita semua hidupnya itu bertani, bercocok tanam, masih levelnya barter, atau bahkan sebelum itu, ketika kita hidupnya adalah nomaden. Kita masuk ke hutan, kita berburu, kita bakar daging sapi, daging apa yang ditemukan, makan makanan buah-buahan di hutan gitu ya. Itu kita nggak butuh uang sama sekali. Jadi kalau kita di dalam dunia modern ini kita tidak butuh uang, Anda harus ke sana. Karena percayalah, ada orang yang melakukan itu sekarang dan survive, survive. Tapi ya kita harus realistis. Saya di mana? Saya di kota atau saya di hutan? Itu yang kita harus pikirkan. Lanjut, ada input lagi dari Pak Ivan Hartono. Itulah mengapa kita perlu paham betul konsep matematika bernama nilai waktu dari uang, time value of money. Setuju banget, Pak. Karena apa yang tadi saya share di whiteboard, teman-teman, itu belum ngomongin tentang infla, mau diselesain berat banget ngomongnya. Belum bicara mengenai inflasi. Belum bicara mengenai inflasi. Gitu ya. Nah, dari Bu Saskia, udah rencanain retirement income, tapi kayaknya belum cukup. Gimana tuh Pak? Bu Saskia, jadi retirement income ini kalau sudah direncanain, itu udah bagus. Udah, saya bisa bilang, eh, udah di udah di 10% tertinggi orang-orang yang merencanakan keuangan. Karena lebih banyak yang tidak merencanain. Lebih banyak yang ya udah hidup mengalir aja lah. Itu lebih banyak. Jadi udah mulai rencanain, udah take action, udah mulai invest dan lain segala macam ya itu udah sangat bagus. Percaya deh. Nanti Ibu ya, nanti kita lanjutin. Oke, lalu dari Bu Yufi, bahas tools atau aset yang bisa dipakai untuk retirement income, Pak, pro and cons-nya. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai retirement, oke, ketika Anda pensiun, aset Anda harus 80% sudah liquid semua. Liquid, bukan yang susah dijual. Banyak kejadian di mana kita menemukan beberapa kasus para pensiunan ini, asetnya masih banyak, tapi nggak bisa dipakai. Contohnya apa? Dia punya tanah. Dia punya tanah, tanahnya nilainya 10 M, tapi nggak bisa dijual. Itu jadi masalah. Atau kadang, dia punya tanah atau dia punya rumah. Teman-teman, punya tanah bisa disewakan, it's okay. Tapi ini tanah mati gitu loh. Maksudnya tanah yang nggak bisa diapa-apain gitu. Atau dia punya aset, asetnya aset keluarga, milik rame-rame. Dia mau jual, yang lain nggak mau jual.
Itu kacau juga. Jadi, itulah kenapa dalam financial planning ini, faktor kritis itu ada di 5 tahun sebelum dan setelah usia pensiun. Kenapa? Itulah waktu Anda untuk merombak semuanya. Tapi alangkah lebih bagus lagi, sebelum itu udah dipersiapin, seperti Bu Saskia. Itu di sana, teman-teman. Jadi, sebisa mungkin aset pensiun harus liquid. Karena emergency itu lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Biaya kesehatan dan lain-lain. Sekarang syukurlah udah ada BPJS. Oke, nggak ada asuransi pun ada BPJS. Itu udah sangat enak gitu ya. Tapi intinya adalah emergency itu kan far beyond BPJS gitu. Ada yang lain-lain gitu loh. Ada yang lain-lain. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Lanjut nih, ini pertanyaan bagus-bagus di sini ternyata ya. Nggak ada yang bertanya langsung tapi di chat. Oke, saya baca dulu sampai 5 menit ke depan. Dari Pak Dules, kalau mulai investing 5 tahun sebelum pensiun, apakah mencapai grafik yang dibuat Koryo? Bisa iya, bisa enggak, Pak? Seberapa banyak Bapak invest di sana? Usia 55, usia 50 udah dimulai, oke? Bisa mencapai enggak? Pada dasarnya bisa iya, bisa enggak, tergantung berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan dan diinvestkan. Itu di sana. Jadi invest pun harus hati-hati. Jangan sampai Anda invest sesuatu yang tidak menghasilkan. Harus ada cash flow. Investasi Anda harus ada cash flow dan sustainable. Karena ini lihat ya. Eh, nih, gini, kita bicara kita bicara invest ataupun punya aset itu nggak bicara cuma setahun 2 tahun loh. Ini kita nggak bicara, udah deh saya invest di F&B deh, food and beverage deh, saya beli franchise untuk dapat profit untuk menafkahi saya ketika pensiun. Tapi franchise-nya cuma hidup 3 tahun. Selesai, gitu loh. Selesai. Dia harus berapa tahun? Nih, berapa tahun? 20 tahun. Persiapan Anda sebelum dan sesudah pensiun ini, dari sebelum, untuk mempersiapkan aset Anda untuk bisa menghidupi Anda 20 tahun. Bukan cuma 3 tahun. Anda beli franchise, usia kedua tahun, ketiga tahun sudah sepi. Yang ada boncos. Yang ada kosnya makin naik. Biaya kita nombokin, nombokin, nombokin. Makin naik. Tabung kita makin turun. Ingat ya teman-teman ya. Ingat ya. Ini adalah dead cross atau golden cross. Nih, mana dia? Nih, persilangan ini, oke, oke, ke atas itu adalah dead cross, di mana kos Anda menggerus tabungan Anda, oke? Ini harus hati-hati, ini harus dijaga, karena istilah dead cross di sini, dead cross ngomongin kesehatan udah, kita udah bukan bicara nggak ada uang nggak masalah, kesehatan, teman-teman, kesehatan. Jadi jangan lupa pas pensiun rajin-rajin juga olahraga. Bahkan sebelum pensiun harus rajin olahraga. Jadi idealnya nih ya, ideal ya. Sebelum pensiun, gaya hidup sehat. Ketika pensiun, uangnya cukup, asetnya bisa kasih retirement income. Nah, jadi ketika pensiun, energi ada, waktu ada, uang ada. Nah, satu nih, saya paling tidak setuju dengan energi, waktu, dan uang yang suka di-share kebanyakan orang di sosial media. Kebayang nggak maksudnya apa? Energi, waktu, dan uang yang sering di-share orang-orang di sosial media, teman-teman. Usia muda, energi ada, waktu ada, uang nggak ada. Usia produktif ketika kerja, energi ada, energi ada, uang ada, waktu kagak ada. Nggak gitu juga. Yang saya paling nggak setuju adalah yang terakhir, usia tua, usia pensiun, uang ada,
Waktu ada, energi nggak ada. No way. Kebanyakan adalah waktu ada, energi nggak ada, uang kagak ada. Itu kebanyakan, teman-teman. Teman-teman, mohon maaf ya, saya di sini bukan berarti share sesuatu yang negatif ya, tapi karena saya begitu banyak melihat kondisi di lapangan, saya begitu banyak melihat, oh, dulu direktur, sekarang tinggal di gubuk, itu ada. Dulu direktur sebuah perusahaan besar, sekarang tinggal di rumah yang sangat amat, kalau kata HRD-nya adalah sangat amat tidak pantas, Pak. Itu ada. Jadi pastikan Anda ketika pensiun, mau usia 35, mau usia 45, mau usia 55, waktu ada, energi ada, uang ada. Oke? Lanjut, teman-teman. Lanjut. Jadi, ini tips, teman-teman. Ini tips. Sebentar. Jadi sekarang kita akan lanjut lagi. Seru ya? Ngomongin financial planning itu, saya pun juga suka pusing sendiri, jadi overthinking. Aduh, nih ngomongin terlalu jauh nggak ya, gitu ya. Tapi, tapi itulah serunya, gitu loh. Itu memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Lanjut. eh Apalagi di sini ya. Nah, Pak Irwan Saputra, bagaimana pos uang untuk infak, donasi, charity, sumbangan dan lain-lain? Ya itu bagian dari situ, Pak. Nanti di sana. Itu di sana. Semakin kita punya tabungan dan retirement income, semakin kita bisa nyumbang lebih besar, kasih infak lebih besar, kasih donasi lebih besar. Lebih baik kita yang kasih donasi daripada kita didonasikan orang. Setuju nggak? Saya sih setuju. Ya kan? Dari Pak Hendra Wijaya. Kalau dividen sudah cukup untuk cover biaya hidup, apa udah bisa pensiun? Bisa banget. Bisa banget, Pak. Nih, seru nih. Wah, keren nih, keren. Nah, gini ya teman-teman ya. Misalnya, teman-teman sudah punya di sini apa yang namanya aset. Anda sudah punya di sini apa yang namanya aset. Ada aset, oke, yang ngasih duit, oke, yang ngasih duit lebih gede dari biaya hidup kita ketika pensiun atau biaya sekarang. Anda silakan pensiun besok. Kalau mau, saya sih nggak mau. Saya masih tetap pengen bekerja. Karena katanya, di sini ya, kalau ini tips dari teman-teman saya dan beberapa senior gitu ya, orang itu harus tetap kerja. Kalau enggak, jadi pikun. Orang itu harus tetap punya aktivitas. Kalau enggak, jadi pikun. Dan memang kayak gitu. Jadi, kalau kita punya aset yang memberikan income rutin yang bisa lebih tinggi dari biaya hidup, besok bisa langsung pensiun. Tapi kalau kita pensiun di usia 35, 40, 45, 45, 30 tahun, mau ngapain? Tetap aja kerja. Dan Anda akan punya multiple source of income. Bisa diikuti di sini? Kayak gitu ya. Warren Buffett dia bilang, have more than one source of income. Have multiple source of income. Biar apa? Ya biar aman kondisi keuangannya. Kayak gitu, teman-teman. Thank you, Pak. Pertanyaan bagus banget. Lanjut di sini. Waduh, ini pertanyaan banyak sekali ya. Kita cek lagi. Karena pada dasarnya untuk webinar ini, hal paling penting yang saya mau sampaikan adalah yang ada di whiteboard ini, teman-teman. Oke, yang ada di whiteboard ini. Jangan lupa di sini saya kirim ulang biar teman-teman semuanya tadi sebelumnya. Ini gambar coret-coret yang teman simpan dan teman-teman jadikan sebagai acuan perencanaan keuangan teman-teman semuanya. Oke, Bu Sylvia setuju banget, Bu Ita setuju banget. Ya, Bu, Pak,
beneran. Sebenarnya saya jadi ini pengalaman dekat dengan saya sih. Jadi bahwa ada saudara saya yang melihat, Pak, kok Papa masih kerja terus sih? Udah umur lah. Udahlah Pak, nggak usah kerja lagi. Capek-capek. Dipensiunkan lah papanya. Ketika dipensiunkan, yang jadi masalah apa? Ternyata kesehatan menurun gitu loh. Jadi ya susah dibilang ya namanya hidup ya, susah dibilang. Cuman lebih slow dalam berpikir gitu loh, lebih menurun kesehatannya. Ya kan orang bisa bilang "Ya, enggak lah itu memang karena usia." Cuma pada dasarnya ternyata banyak kejadian seperti itu yang diceritakan orang-orang lain. Jadi istilahnya orang itu kalau nggak kerja itu daya pikir menurun, kadang fisik juga menurun. Teman-teman, coba teman-teman, saya nggak tahu ya teman-teman di sini range usianya berapa ya. Tapi saya ada satu video YouTube yang sangat bagus dari orang lain sih, bukan saya bikin. Yang sangat bagus yang teman-teman bisa coba cek teman-teman. Ini nih. Mana deh? Bentar ya. Saya bantu cek deh di sini deh. Mozilla, oke? Di sini. YouTube Kadir Doyok. Ini jadul sih. Eh, Mana ya? Ini kayaknya. Atau pokoknya teman-teman coba cari. Dia men Oh ini Kadir Doyok, eh, close the door. Nah, close the door. Ini dia. Nih, video ini, teman-teman. Video ini. Udah kelihatan belum? Nanti teman-teman tinggal cari aja. Cari. Ini kisah dari Kadir dan Doyo. Dulu pelawak masa lalu gitu ya. Sangat terkenal. Teman-teman di sini mungkin ada yang nggak kenal ini. Saya kenal mereka di ujung karir mereka. Gitu. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Percaya deh. Di sana. Ini benar-benar bagus banget untuk teman-teman tonton. Di Close the Door. Oke, lanjut. Pertanyaan lain. Apa di sini? Hmm, Nih, ada pertanyaan nih. Anonim ya. Ada dana 200 jutaan di saham BCA jika hold sampai 10 tahun lagi, apakah cukup buat pensiun? Hitung aja, Pak. BCA, misalnya ada dana ada 10 tahun lagi gitu ya. 10 tahun lagi Bapak simpan. IPS-nya bisa jadi berapa, dividen bisa jadi berapa, dengan asumsi dia bagi dividen 45-50%. Uangnya itu cukup nggak? Setahun dia bagi dividen untuk menutup biaya 12 bulan Bapak. Itu simpelnya seperti itu. Jadi semakin bisnis tumbuh, semakin bagus. Tapi biasanya bisnis bank, itu adalah bisnis yang tahan banting. Bisnis tertua di dunia. Bisnis tertua di dunia. Oke, lanjut, lanjut. Nih, dari Bu Sylvia juga, yang namanya kesehatan paling menggerus biaya hidup. Yes, jadi teman-teman pastikan teman-teman sore ini mulai exercise. Lari, berenang, itu penting. Oke. Dari Pak Aris, berapa minimal dana untuk trading for living? Jadi teman-teman, di galeri saham banyak sekali member kita yang pensiunan. Banyak. Tapi menariknya, ketika kita tanya, Pak, Bapak pensiun trading saham, ngapain Pak? Saya penasaran. Jawabannya bagus. Saya trading saham untuk cari aktivitas. Biar saya menganalisa grafik, biar saya lihat berita, saya baca ini segala macam, lihat harga naik turun, biar kepala ini masih mikir. Mantap. Jangan sampai trading saham karena apa? Karena saya udah nggak ada uang, saya mau cari income dari saham. Wah, itu yang bahaya. Karena kepepet itu nggak bagus. Di saham itu nggak bagus kalau dalam posisi kepepet di sana. Nah, trading for living gimana? Trading for living pada dasarnya saya tidak sarankan trading for a living untuk pensiun. Nggak bisa. Tapi trading for a living ketika pensiun, karena hidupnya adalah untuk trading, bukan mencari income dari trading, itu oke, Pak. Itu oke. Di situ ya. Nah, teman-teman, teman-teman, ngomong-ngomong mengenai perencanaan keuangan ya, ini saya mau share dulu di sini whiteboard. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus ini persiapkan. Contoh pertama, jadi
retirement butuh planning, butuh apa saja. Nah, ini teman-teman harus hitung nih, harus hitung. Satu, oke? Ekspektasi biaya hidup bulanan plus tahunan setelah pensiun. Jadi biaya hidup bulanan apa? Makan, minum, dan lain-lain. Tahunan apa? PBB, pajak rumah, pajak mobil, pajak motor, dan lain-lain. Itu kan ada tahunan bulanan, gitu kan ya. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya biaya bulanan, ini saya bikin angka gampang aja ya, biar saya gampang hitung ya. 5 juta per bulan. Maka per tahun 60 juta. Ini gambaran ini. Nomor 2, masa hidup setelah pensiun berapa lama? Oke, sampai 75 tahun. Sama dengan 20 tahun hidup pensiun. Oke, nomor 3, butuh duit berapa banyak? Nah, kalau tidak ada inflasi, nggak mungkin sih, maka butuh tabungan 20 tahun dikali 60 juta sama dengan 1.200 juta sama dengan 1,2 miliar. Oke? Ini hitungan gampang banget nih. Kok kebalik sih? 1,2 miliar. Oke? Kalau ada inflasi, ini yang ribet. Ini yang ribet, teman-teman. Ini ribet. Jadi, butuh proyeksi yang sistematis. Oke? Nomor 4, inflasi itu pasti ada. Apalagi di negara ekonomi berkembang. Teman-teman, kalau Anda di Jepang udah nggak ada inflasi. Tapi nggak mungkin kita pensiun pindah ke Jepang. Oke? Dengan demikian, income tahunan harus harus inline dengan rate inflasi. Oke? Nah, hati-hati dengan dana pensiun yang cair dan hanya itu yang Anda andalkan. Mengapa? Misalnya cair 1 miliar, maka dibagi 20 tahun, oke, sama dengan 50 juta per tahun, dibagi 12 bulan, sama dengan 4,1 juta per bulan. Ini enggak cukup. Dan argo mundur berjalan. Teman-teman, silakan screen capture lah ini. Oke, ini gambarannya teman-teman. Ini gambarannya mengenai planning yang Anda harus lakukan. Ini apa ya namanya? Ini adalah framework awal untuk kita berpikir mengenai perencanaan pensiun. Saya share juga deh di chat ya. Saya share juga di chat. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, jadi teman-teman, kita itu, saya mau share dulu sedikit. Kita itu nanti bakal ngadain kelas. Nah, ini dia. Retirement Planning Workshop. Jadi di sini kita eh, programnya adalah Money Makeover for Your Financial Freedom. Jadi ada dua nih. Nomor satu adalah Retirement Framework.
Nomor dua adalah personal finance, teman-teman. Di retirement framework ini, teman-teman akan mendapatkan apa aja? Eh, Pemahaman dan diskusi dan tips and trick mengenai retirement life cycle. Sebagian sudah saya share di whiteboard tadi, itu dia. Yang kedua adalah retirement tips and tricks. Teman-teman, walaupun tadi saya bilang ya bahwa yang paling pantas ngomong di sini adalah pensiunan, tapi pensiunan yang sukses, gitu ya. Tapi pada dasarnya kita bisa share ke teman-teman banyak tips mengenai apa aja yang Anda harus persiapkan dan apa aja yang harus harus waspadai dalam periode tersebut. Lalu ada apa? Ada simulation dan problem solving. Nah, ini bagian terpenting dari retirement framework nomor satu ini. Simulation dan problem solving. Nah, ngomong-ngomong problem solving, kita suka bikin acara yang suka diadakan, salah satunya itu di IB. Nah, lihat nih, saya share sama. Nah, ini salah satu ini. Nanti di workshop itu akan kayak gini, akan ada sesi seperti ini. Akan ada sesi seperti ini. Tapi nggak semua kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman akan bermain board game. Tapi kayak gini. Monopoli tapi udah pakai kartu debit di situ. Kita akan adakan seperti itu. Itu jadi itu salah satu simulationnya di situ. Ini untuk yang poin nomor satu mengenai retirement framework. Yang kedua adalah personal finance. Nah, ini yang akan bermanfaat dan bisa Anda gunakan terus-menerus seumur hidup Anda. Pertama, financial self-diagnostic. Jadi, teman-teman, ini teman-teman kalau ikut workshop ini, teman-teman wajib bawa laptop. Dan laptopnya perlu bisa menjalankan Microsoft Excel. Karena nanti di workshop kita akan share financial planning worksheet ini, teman-teman. Ini kita akan share financial planning worksheet. Jadi, Anda mengerjakan segala eh, personal finance datanya itu di laptop masing-masing. Jadi saya jadi istilahnya tidak ada satupun yang tahu mengenai kondisi keuangan Anda. That's it. Itu poinnya. Kalau Anda hire financial planner profesional, Anda harus buka data Anda ke mereka. Kalau Anda misalnya punya konsultan pajak pribadi, konsultan tersebut akan tahu keuangan Anda seperti apa. Nah, di sini self diagnostic ini artinya ini private banget. Jadi Anda punya file tersendiri di laptop Anda. Dan Anda bisa gunakan terus setiap tahun. 2024 pakai, 2025 bikin baru, 2026 tinggal copy paste saja. Misalnya seperti itu. Lalu dalam personal finance ada bagian boost your income, investment, dan passive income. Di sini bagaimana kita menyusun strategi dari financial diagnostic ini, kita susun strategi sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini pun tidak ada satupun yang tahu. Anda doang yang tahu. Jadi kita akan bicara mengenai rasio. Oke, rasio 1,5 yang harus dilakukan adalah ABC. Rasio 5,0 yang harus dilakukan adalah X, Y, Z. Jadi tidak ada satupun, saya pun nggak akan tahu apa yang ada di sini. Oke, boost your income, investment, dan passive income. Passive income di sini bicara mengenai retirement income. Dan dari sini kita akan bicara mengenai asset allocation before dan after retirement. Ini di sini. Oke. Nah, jadi ini bisa untuk semua orang ya. Acara ini bisa untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk saham. Jadi kalau teman-teman ada yang teman Anda tidak trading saham, tapi Anda merasa, wah boleh juga nih, lu ikutanlah sama gue bareng-bareng, gitu kan? Ikutan ini, nggak apa-apa. Karena di sini kita ngomongin sahamnya itu nanti di akhir, itu pun juga digabung dengan strategi di bisnis lah, properti lah, obligasi lah, reksadana lah, emas lah, dan lain segala macam, deposito dan lain segala macamnya. Oke, nah yang paling menarik juga dari self diagnostic ini adalah Anda akan mendapatkan ini retirement projection. Ini saya kotakin. Retirement projection. Anda akan langsung tahu dengan aset yang Anda miliki sekarang, Anda bisa pensiun untuk berapa tahun. Nah, yuk. Jadi pusing juga nih. Berapa tahun ya, gitu kan? Anda bisa tahu dan apa yang Anda harus perbaiki
tambah, modifikasi, agar proyection ini bertambah. Jadi Anda di financial planning worksheet itu, Anda akan langsung dapat juga retirement projection, dan kita akan bahas juga di sini, teman-teman, mengenai stock investment list barengan dengan beberapa klasifikasi aset lainnya. Oke, ini dia. Ini mengenai retirement planning, dan apa yang Anda akan lihat di workshop ini itu juga berkaitan dengan apa yang teman-teman sudah sebentar, yang teman-teman sudah pelajari di sini. Oke, di sini. Jadi, jadi ini acara retirement planning workshop ini nggak sering-sering ya. Kita hanya adakan itu 1 semester sekali. Jadi kita nggak pernah ngadain setiap 3 bulan, itu nggak pernah. Jadi kita akan belajar, teman-teman. Kita akan belajar ngomongin, ngomongin income harus ngapain, ngomongin cost harus ngapain. Ini kita bahas semuanya. Ngomongin savings, strateginya ngapain. Ini salah satunya. Oke? Yang kedua adalah ngomongin cost of retirement. Kita harus ngapain. Jadi setiap aspek dari garis-garis ini kita bahas. Retirement income apa aja? Ini apa aja yang cocok buat Anda, bagaimana? Strategi 5 tahun sebelum harus ngapain? 5 tahun setelah harus ngapain? Teman-teman, ini semua ada di dalam retirement planning workshop, Money Makeover for Your Financial Freedom. Jadi, ini adalah acara, mungkin bukan untuk semua orang. Acara ini tidak untuk semua orang, saya yakin, karena tidak semua orang sudah sampai ke tahap perencanaan keuangan ataupun pensiun. Misalnya. Jadi untuk teman-teman yang merasa saya sudah mulai, saya mau bisa jalanin lebih bagus lagi. Atau Anda yang belum mulai tapi oh ya ini sudah waktunya sih saya untuk memulai perencanaan keuangan dan lain-lain. Karena saya mau pensiun usia 45 atau saya akan pensiun usia 55, itu tergantung kondisi Anda pastikan ikutan workshop ini. Karena workshop ini adalah workshop yang hanya kita adakan 1 semester sekali, dan di workshop ini kita akan menjelaskan bagaimana kita bisa menyusun aset. Ini lebih detail daripada sekedar trading, ya, teman-teman. Menyusun aset agar kita punya retirement income itu semaksimal mungkin, teman-teman. Tipsnya bagaimana? Prinsipnya bagaimana? Aset yang kita miliki harus seperti apa? Tanpa saya dan tim tahu kondisi keuangan teman-teman. Itu yang paling penting di sini, bahwa apa yang Anda ikuti, apa yang Anda isi hanya selesai di laptop masing-masing. Jadi Anda harus punya laptop dan Anda harus bisa harus bisa buka file Microsoft Excel. Workshop ini kita adakan hybrid. Awalnya maunya onsite aja, tapi banyak yang minta online karena banyak yang dari luar kota dan belum ada waktu untuk ke Jakarta. Kita bikin hybrid, sangat mungkin. Teman-teman yang ikutan online pun, teman-teman harus pakai laptop dan bisa buka Microsoft Excel. Karena nanti kita akan bagikan satu file khusus bikinan kita. Itu adalah bikinan itu apa yang dipakai dalam dunia praktisi financial planner. Kalau Anda meng-hire konsultan keuangan, financial planner, itu charge itu minimum. Oke, saya mau ini deh perencanaan keuangan, saya hire Bapak X deh untuk jadi financial planner yang tersertifikasi. Anda keluar uang minimal 20 juta. Itu minimal, teman-teman. Minimal 20 juta. Semakin kompleks kondisi keuangan Anda, semakin tinggi charge-nya. Jadi minimal 20 juta. Nah, untuk di sini, teman-teman di sini mengikuti workshop retirement planning ini, teman-teman cukup uh, bisa mengikuti dengan investasi yang sangat uh, menarik. Sebentar. Mana dia warnanya? Ini dia. Jadi normal price itu 3,5 juta. Ini kita biasanya, ini adalah biaya corporate. Jadi kita sudah sekitar ada 1.000 karyawan dari beberapa korporasi yang memakai jasa ini. Itu charge per orangnya itu adalah 3,5 juta, 3,499. Jadi untuk teman-teman yang mau ikutan
retirement planning workshop ini, teman-teman silahkan bisa mengikuti ini hingga 18 Februari ya, karena kita udah harus konfirmasi ke hotel juga. Jadi sampai besok, itu early bird hanya 2.499.000 saja per orang, teman-teman. Usahakan teman-teman ikutan kalau Anda yang memang ingin sedang dalam proses atau ingin memulai proses perencanaan keuangan yang lebih matang. Dan satu hal yang saya sampaikan sih adalah apa yang Anda dapatkan ini retirement framework tadi yang saya sudah sampaikan, okay? Retirement framework yang sudah uh, saya sampaikan. Lalu ada personal finance, okay? Personal finance mengenai self diagnostic, lalu boost your income hingga asset allocation before and after retirement. Ini Anda akan pelajari semua, plus nanti ada financial planning worksheet. Nah, ini dia. Financial planning worksheet ini bisa Anda gunakan setiap tahun. Oke, ini teman-teman bisa gunakan setiap tahun. Jadi file yang ada itu Anda bisa simpan terus di Excel, di komputer, untuk teman-teman pakai setiap tahun. Jadi jangan, kita nggak perlu lagi nih, nggak perlu istilahnya apa ya? Kita nggak perlu lagi apa namanya? Kita tidak perlu lagi setiap tahun bayar jasa konsultan keuangan. Itu tidak diperlukan lagi. Oke, itu aja mengenai acara. Jadi acara itu hari Sabtu minggu depan, tanggal berapa? Tanggal berapa sih tadi saya jadi lupa. Hmm, Sabtu tanggal 24 Februari, teman-teman. Ini nanti kalau teman-teman kelewatan acara ini baru akan ada lagi di semester 2 mungkin di bulan November. Di bulan November. Sayang, maksudnya jadi kalau Anda memang benar-benar punya rencana, perencanaan keuangan, pastikan ikutan yang Februari ini, onsite di Jakarta di hotel. Oke, kita selalu di hotel berbintang, bintang 4 ke atas. Atau kalau teman-teman yang belum ada waktu, teman-teman bisa ikutan online-nya. Ikutan online. Oke, wah, Bu Noni udah daftar minggu lalu dan onsite. Sip. Jadi teman-teman itu dia. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti saya coba cek juga. Hmm, sebentar. Ini linknya di mana ya? Oke. Untuk pendaftaran, teman-teman silakan buka di sini. Ini saya mau share dulu. Untuk pendaftaran bit.ly garis miring Rich Ironman 402 ya. It's dulu ya. Oke, untuk pendaftaran saya share di kolom chat ya, teman-teman ya. Saya share di kolom chat. Nah, silakan buka nih. Pendaftaran dan informasi retirement planning workshop di sini. Nah, udah kelihatan tuh teman-teman. Silakan tulis di, silakan cek di kolom chat itu ada link untuk teman-teman mengikuti workshop di sini. Jadi mulai dari 1.999.000 itu untuk yang online. Untuk yang online. Tapi untuk teman-teman yang onsite itu 2.499 sesuai dengan flyer tadi. Nanti mulai tanggal minggu depan itu sudah menjadi 3.499 sesuai dengan harga corporate. Jadi pastikan teman-teman ikutan, teman-teman mendaftar dan teman-teman bisa mempersiapkan merencanakan keuangan dengan lebih baik di tahun 2024 ini. Oke, dari Bu Vina, online-nya berapa Pak? Karena lagi nggak di Jakarta. Itu Bu ya, 1.999. Itu online ada rekaman. Jadi kita kelasnya hybrid. Kita kelasnya hybrid, lalu habis itu dari Pak Sujasmin juga ya, online rate-nya berapa? 1.999. Lokasi nggak di Jakarta. Yes, jadi kita buka online karena jujur cukup banyak eh, calon peserta yang dari luar Jakarta, jadi kita buka untuk kelas hybrid di situ.
Linknya jangan lupa ya di kolom chat itu di loket.com ada link yang sudah saya share barusan barusan ini. Lanjut di sini dari Pak Zaka. Salah satu yang sering jadi referensi ketika pensiun adalah the 4% rule. Dia berasumsi inflasi 4% dan investasi dengan rate 7% kita bisa hidup selamanya jika punya investasi 25% pengeluaran tahun saat ini. Itu sangat masuk akal, Pak. Itu sangat masuk akal. Itu sangat masuk akal. Jadi di setiap negara itu berbeda. Inflasinya berapa, lalu bunga depositonya berapa, itu akan berbeda-beda. Nah, itulah kenapa sebelum kita sampai, jadi sebenarnya gini teman-teman, the 4% rule, the 4% rule, oke, dari 100 bagi 4%, gitu ya. Intinya adalah kondisi keuangannya gimana. Karena untuk dua seorang sahabat yang di ruangan yang sama, misalnya si A dan si B, 4% rule itu akan berbeda kondisinya. Aset dia gimana? Pendapatan dia gimana? Income dia untuk nabung, untuk invest gimana? Itu berbeda-beda. Tanggungan hidupnya gimana? Itu berbeda-beda, Pak. Tapi konsep itu sangat benar. Nah, itulah kenapa di workshop kita akan belajar bagaimana kita mengisi personal finance diagnosis kita di laptop masing-masing, di file Excel masing-masing, untuk kita tahu berapa persen yang kita butuhkan di sana. Berapa persen kita butuhkan. Kita harus sisihkan berapa, kita harus tambah income berapa, atau kita harus turun cost berapa, kita harus cari investment yang berapa persen agar kita oke. Okay. Karena kalau udah sampai satu titik, ini nggak cuma 4% rule gitu loh. Jadi kalau kita bisa dapat lebih dari itu, pada dasarnya anak cucu kita itu akan kasih kan hidupnya. Nggak habis-habis. Karena aset tersebut bisa diwariskan. Gitu loh. Itu dia kondisinya ya, Pak ya. Thank you, Pak. Ini pertanyaan bagus banget, Pak Saka. Oke. Lalu lanjut. Jadi ini bukan masalah mengenai saya harus invest di mana nih? Saya harus invest di saham apa nih? Invest sahamnya udah benar. Tapi kedikitan. Butuhnya investnya 1 miliar. Kita hanya punya 100 juta. Sia-sia. Padahal waktunya banyak. 10 tahun. Gitu. Harganya perlahan naik. Harga sekarang udah lebih tinggi dari 5 tahun lalu. Udah nggak mau beli lagi. Contohnya seperti itu. Sia-sia. Kita tahu how to invest. Invest di saham kah, invest di properti kah, invest di emas kah, invest di obligasi kah. Tapi kalau nominal kedikitan, nggak ada gunanya di sana. Nggak ada gunanya. Yang ada ketika pensiun, kita nyesel. Kenapa nggak banyak dulu? Mau invest sekarang, ketika pensiun, udah mahal semuanya. Itu di sana. Nah, jadi itulah kenapa perencanaan keuangan itu harus sedini mungkin dan sesistematis mungkin. Oke? Lalu kayak gitu ya teman-teman ya. Itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Hono juga tuh seperti itu. Oke. Nah jadi apa namanya itu dia informasi mengenai mengenai acara ini. Sebentar ya, sebentar ya. Saya akan bantu teman-teman untuk share di sini QR code gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya di kolom chat ya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat. Copy link, create QR code. Teman-teman silakan foto aja, ini nggak apa-apa. Ini bisa. Rich Retirement Planning. Oke, jadi untuk informasi mengenai yang belum kita jawab. Eh,
Dari Bu Astuti, out of topic mengenai PMC. Wah, jangan Bu, ini kan acara berbeda ya Bu ya. Nanti aja Bu, itu di grupnya ditanyakan, di komen di channel. Lalu habis itu, jadi Pak Hono, tolong tanya ke Rio, kalau mau dividen play buat pensiun dari four big banks, pilih mana? Pilih empat-empatnya aja Pak. Setiap empat bank itu punya karakter yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Kalau Bapak kombinasikan keempat-empatnya, Bapak akan dapat yield yang menarik. Tapi Bapak butuh berapa banyak? Itu harus dihitung. Jadi jangan sampai ya, oh saya punya modal BRI dari harga 2.000, sekarang harga udah 6.000. Wow, keren, keren, keren. Punyanya cuma 10 lot. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain nih? Online berapa? Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi acara ini sudah kita informasikan ini adalah hybrid, oke, hybrid. Early bird untuk yang onsite di hotel langsung, termasuk makan siang, coffee break dan diskusi segala macam, itu 2499, oke, 2499. Untuk yang online, online itu 199. Nanti teman-teman tinggal eh, scan barcode yang ada di sini. Silakan scan barcode yang ada di sini dan Anda akan langsung di-direct ke halaman loket.com. Di loket.com teman-teman akan bisa pilih Anda mau yang online atau mau yang onsite. Tapi saran saya sebaiknya yang onsite. Sebisa mungkin teman-teman onsite. Karena apa? Karena kelas ketemu langsung itu akan kita lebih kusuk ngerjainnya. Tapi bukan berarti teman-teman yang online nggak ngerjain ya, cuma pada dasarnya ada keseruan tersendiri antara antara mengikuti kelas yang langsung tatap muka dibandingkan online. Tapi memang kalau yang di luar kota, uh, semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu langsung. Oke, okay? Dari Bu Sylvia, yang onsite include biaya parkir nggak? Nggak bisa, Bu. Kok itu nggak bisa? Saya juga masih bayar parkir. Oke, okay, teman-teman, itu aja mengenai uh, free webinar hari ini mengenai plan your early retirement. Anda mau retire di usia berapapun, Anda tidak mau retire sama sekali, apapun pilihan teman-teman, pastikan perencanaannya matang. Karena dalam perencanaan keuangan, kita harus mulai memikirkan apa konsekuensinya jika saya tidak melakukan A, tidak melakukan B, atau tidak melakukan C. Karena fase kehidupan itu selalu berjalan, tidak pernah bisa diputus. Karena itu adalah misteri dari yang di atas. Kita memperkirakan usia kita sampai 75 tahun pun belum tentu sampai. Atau bisa jadi bablas terus. Itu kita nggak pernah tahu. Nah itulah kenapa kita butuh perencanaan. Tapi yang pasti di sini adalah pastikan Anda bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita mengambil keputusan, udahlah gue pusing dengan semua ini. Nanti kalau udah pensiun gue punya anak 5, udahlah mereka yang tanggung gue. Jangan sampai pemikirannya kayak gitu. Kenapa? Anak pasti bantu orang tua. Anak pasti bantu orang tua. Oke? Pasti bantu orang. Tapi Anda harus ingat, cucu Anda bisa dapat fasilitas yang maksimal, teman. Karena it's not about us sebagai individual. Kalau saya nanti udah pensiun, saya menganggap udah nanti anak-anak gua yang nanggung gua pokoknya mereka harus balas budi gitu. Ya, anak-anak pasti akan bantu orang tua. Tapi yang kita harus ingat adalah kalau anak gue bantu gue ketika pensiun dan gue benar-benar nggak punya uang, cucu gue sekolah gimana, cucu gue kalau liburan gimana, cucu gue kalau kuliah gimana, mereka kalau beli baju ada uang atau enggak, kalau makan harus makan di mana, bisa dimakan yang enak atau makannya di pinggir jalan. Well, teman-teman, itu kan efek beratnya yang banyak. Jadi pastikan kita bukan bicara mengenai dunia kebarat-baratan di mana tidak ada tanggung jawab antara satu keluarga dan keluarga lain. Bukan seperti itu. Tapi dalam perencanaan, pastikan teman-teman kita punya perencanaan dan tanggung jawab setidaknya bagi diri sendiri. Oke, itu aja dari saya.
Semoga bermanfaat. Ini udah 2 jam, jadi ini semoga jadi materi yang menarik. Nanti saya akan share link perekaman ini ke teman-teman semuanya. Di mana ya? Nanti saya akan share. Nanti saya akan cek email teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan email rekaman hari ini. Oke, selamat siang. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Apa yang Anda dapatkan bisa memberikan sebuah ketukan untuk action Anda yang lebih lanjut. Sampai jumpa.